Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memulai acara pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Yadika 6. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilakan untuk para paslon memperkenalkan diri sekaligus membacakan visi misi dari masing-masing paslon, dimulai dari paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor urut 1. Nama saya Syakila Putri Adila sebagai calon ketua OSIS. Nama saya Remaga Etasia Haan sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami akan membacakan visi dan misi dari paslon 1. Visi kami adalah mewujudkan siswa yang aktif, kreatif, inovatif, produktif, dan berlandaskan Pancasila, serta menjadikan OSIS sebagai sarana penampung aspirasi dan kreativitas para siswa. Meningkatkan mutu sekolah menjadi sekolah unggul dan teladan bagi sekolah lain. Misi kami adalah yang pertama, membentuk kerjasama tim yang solid dan bertanggung jawab sehingga dapat merealisasikan visi dan misi yang telah dibuat. Yang kedua, menerima dan mendengarkan kritik dan saran dari anggota guru dan para siswa. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas para siswa, juga hubungan positif antara guru dan siswa. Yang keempat adalah meneruskan kegiatan-kegiatan dan resolusi positif dari OSIS sebelumnya. Yang kelima adalah memajukan ekstrakurikuler dengan cara mengikuti kompetisi untuk membawa nama baik SMA Yadika 6. Sekian dari paslon 1, saya serahkan ke Pak Bimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nama budaya Om Swastiastu. Pertama-tama izinkan paslon nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Utami dari kelas 11 MIPA 2 sebagai calon ketua OSIS. Sedangkan pasangan saya bernama Nara Azhar Nizami dari kelas 10 MIPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi misi kami yaitu visi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Yadika 6 kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan siswa-siswi yang aktif, kreatif, serta bertanggung jawab. Misi kami yang pertama adalah mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Besar Keagamaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas ekstrakurikuler di sekolah agar semakin diminati sehingga siswa-siswinya dapat meraih prestasi yang lebih. Untuk misi yang ketiga, mengadakan event-event yang berhubungan dengan seni untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi SMA Yadika 6. Misi yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMA Yadika 6 terhadap peraturan yang sudah tertera. Yang nomor 5, menggelar kegiatan pentas seni. Sekian visi dan misi dari pasangan calon nomor 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon 3. Nama saya adalah Fajar Muharram dari kelas 11 MIPA 2. Sedangkan nama saya Nela Harisa dari 10 MIPA 1. Visi kita adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, religius, dan berwawasan luas, serta menjadikan OSIS sebagai wadah yang memberikan efek positif, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Sedangkan misi kami adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di hari besar. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan baksos. Yang ketiga, bekerja sama dengan OSIS dari sekolah lain. Dan keempat,
mengadakan radio sekolah. Yang kelima adalah mengadakan creativity time. Baik, terima kasih kepada para paslon sudah membacakan visi misinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan dan kalian jawab masing-masing paslon. Pertanyaan yang pertama akan saya bacakan 2 kali ya jumlahnya. Dengan terpilihnya kalian sebagai calon ketua dan wakil OSIS, bagaimana cara kalian mengemban tanggung jawab tersebut? Dengan terpilihnya kalian sebagai calon ketua dan wakil OSIS, bagaimana cara kalian mengemban tanggung jawab tersebut? Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber telah memberikan pertanyaan tersebut. Dan izinkan saya untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, dengan terpilihnya kalian, bagaimana cara mengemban tanggung jawab tersebut? Kami berusaha untuk membagi waktu dengan cara kita akan membagi waktu seperti jamnya kita belajar, jamnya kita untuk mengurus organisasi tersebut, organisasi OSIS, dengan kegiatan-kegiatan yang ada selain organisasi OSIS. Contohnya seperti kami mengikuti ekstrakurikuler, kami akan juga membagi waktu. Dengan dipercayanya kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami siap menanggung apapun dan bertanggung jawab semestinya, dan kami akan selalu siap jika ada masalah apapun. Ya, itu saja. Cukup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Dilanjutkan untuk nomor urut paslon 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai jika kami terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, bagaimana mengemban tanggung jawab tersebut. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah untuk belajar membagi waktu antara belajar dan organisasi. Dan saya juga akan memikirkan anggota-anggota saya yang ikut serta dalam ekstrakurikuler, dan saya juga akan mengawal kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan baik. Dan jika ada masalah di dalam organisasi OSIS, akan kami musyawarahkan dan bicarakan terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut paslon nomor urut 1. Paslon nomor 1 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kami mengemban tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Yang pertama dan yang paling pasti, kami harus membagi jadwal antara belajar, ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain kayak
seperti kegiatan kelas dan juga kegiatan OSIS. Selain itu, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kami juga akan mempertimbangkan keadaan para anggota yang akan senantiasa membantu kami dalam menjalankan visi dan misi kami. Selain itu, dalam kepemimpinan kami juga berkomitmen untuk selalu mendengarkan aspirasi dari para anggota sekolah seperti siswa dan guru untuk memajukan OSIS dan sekolah, serta untuk membuat OSIS menjadi organisasi yang senantiasa membaur dengan anggota sekolah yang lain. Saya dari paslon 3 akan menjawab pertanyaan dari moderator. Pertanyaan yang berbunyi, seberapa penting jabatan ketua OSIS bagi kami? Ketua dan wakil ketua OSIS bagi kami. Yang pertama-tama pasti jabatan ketua dan wakil ketua OSIS itu sangat penting bagi kami karena kami bisa mengajak atau membimbing teman-teman maupun adik kelas kami untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berpositif. Tapi bukan berarti kami selalu benar atau segala macam. Kami selalu menerima aspirasi dari teman-teman adik kelas maupun dari guru-guru kami. Mungkin itu saja, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari narator. Pertanyaan adalah seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS dan wakilnya bagi kalian masing-masing? Menurut saya, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sangatlah berpengaruh dan sangatlah penting. Karena mereka ini sudah dipercaya sama masyarakat sekolah untuk memimpin sebuah organisasi. Kitalah yang memimpin dan mengatur organisasi siswa itu sendiri. Dan ketua dan wakil OSIS menjadi pemimpin, tetapi bukanlah pemimpin yang hanya bisa memimpin. Jadilah pemimpin yang bisa memimpin dan juga bisa dipimpin. Itu saja yang saya bisa jawab. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Dilanjut paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari moderator adalah seberapa penting jabatan ketua dan wakil ketua OSIS untuk kami masing-masing. Bagi saya, jabatan ketua dan wakil ketua OSIS sama pentingnya dengan adanya organisasi OSIS di sekolah. Karena dengan adanya organisasi OSIS di sekolah, pihak sekolah dengan para siswa bisa mempunyai jembatan untuk saling menyatakan pendapat atau aspirasi mereka. Jadi bagi saya, jabatan ketua dan wakil ketua OSIS serta OSIS itu sendiri merupakan peranan penting sebagai penghubung antara sekolah dan siswa. Sekian dari saya. Terima kasih para paslon sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan pengertian organisasi menurut kalian masing-masing dan seberapa pentingkah organisasi tersebut untuk diikutsertakan para siswa. Bagi kami, organisasi di sekolah sangatlah penting. Organisasi di sekolah dapat mengajarkan para siswa pengalaman untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Organisasi di sekolah juga merupakan sarana untuk membaurkan pemikiran-pemikiran dan gagasan dari para siswa agar
sekolah Yadika SMA Yadika 6 ini dapat menjadi sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa-siswanya. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Yang biasa pengertian organisasi menurut kami dan seberapa pentingkah organisasi tersebut untuk diikuti oleh siswa. Kemudian organisasi bagi saya, organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi mereka juga untuk membantu sekolah serta meningkatkan pribadi masing-masing. Untuk seberapa penting organisasi tersebut untuk diikuti para siswa, untuk menurut saya sih penting ya, karena di organisasi ini kami belajar tentang apa itu tanggung jawab, apa itu gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Dan juga kita belajar tentang attitude, karena percuma kalau kita memiliki pendidikan kalau tidak berattitude seperti itu. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan. Organisasi menurut kami adalah suatu kelompok yang melibatkan beberapa orang untuk menampung suatu aspirasi yang akan disalurkan kepada sekitar. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai seberapa pentingkah organisasi bagi mahasiswa. Oke, organisasi itu sangat penting bagi para siswa karena di dalam organisasi sendiri itu adalah wadah yang bisa melatih siswa untuk belajar caranya bagaimana menjadi seorang pemimpin, belajar attitude, dan belajar bagaimana melatih ego masing-masing. Jadi dalam organisasi sendiri kita dilatih untuk bekerja sama dan saling mempercayai satu sama lain. Mungkin itu saja, dan mohon maaf. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan keempat. Bagaimanakah jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS dan tidak bisa bertanggung jawab dengan apa tugas yang sudah diberikan? Jawaban kami untuk pertanyaan tidak bisa bertanggung jawab. Jika tidak bisa bertanggung jawab, menurut kami kita akan melakukan musyawarah kepada yang lain. Jika kegiatan itu tidak bisa dilakukan, kita akan membuat sebuah rencana untuk kedepannya. Jadi jika rencana pertama tidak bisa, kita akan melakukan rencana berikutnya. Yang dari kami. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS jika kita lepas dari tanggung jawab atau tidak bisa bertanggung jawab. Tentu saja sebagai pemimpin yang baik dan benar, kami rela dan siap menerima kritikan, masukan serta konsekuensi yang diberikan yang telah diberikan oleh kepala sekolah maupun masyarakat sekolah yang lain. Tetapi juga kami berusaha agar menjadi pasangan ketua dan wakil OSIS yang bertanggung jawab dan
dan terus berusaha keras. Karena pemimpin itu tidak hanya bisa menyarankan, tapi kita juga harus bisa menerima saran dari orang lain. Kita tidak boleh egois. Seperti itu saja, mohon maaf jika ada salah kata, lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut paslon nomor urut 1. Pertanyaan dari narasumber adalah bagaimana jika salah satu dari kalian terpilih menjadi wakil dan ketua dan wakil OSIS dan tidak bisa bertanggung jawab? Kami akan mengadakan evaluasi diri lewat rekan-rekan dan juga akan ada kritik dan saran dari rekan-rekan. Jika kami mendapatkan kritik tentang kita tidak bertanggung jawab, kami akan mengintrospeksi diri dan akan melakukan yang lebih baik lagi. Sedangkan jika paslon lain yang terpilih dan mereka tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, maka kami akan memberikan saran serta kritik lewat evaluasi yang akan dilakukan, dan tentu saja dalam evaluasi tersebut kami akan bermusyawarah merembukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh ketua dan wakil ketua OSIS serta anggota OSIS yang lain agar tanggung jawab OSIS dapat terlaksana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang kelima. Manakah yang akan kalian pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Dengan alasannya apa? Sebutkan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan kelima yang diberi oleh moderator. Manakah yang kalian pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang tersebut? Pertama-tama saya akan mengevaluasi terlebih dahulu apa sih masalah mereka itu ingin keluar, apa yang mereka tidak nyaman. Kalau mereka memang sudah tidak nyaman dan sudah tidak ingin berorganisasi, saya akan mengizinkannya keluar, karena percuma kalau misalnya anggotanya banyak tapi yang dia cuma itu aja. Jika saya tidak mengeluarkannya, itu hanya menghambat pekerjaan organisasi saja. Jadi saya lebih baik kalau mengeluarkannya. Itu saja yang dapat saya jawab. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut paslon nomor 3 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kami paslon 3 akan menjawab pertanyaan yang berbunyi, manakah yang kalian pilih, mempertahankan atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Sebutkan alasannya. Jadi yang pertama-tama akan kami lakukan adalah kami akan mengevaluasi apakah siswa tersebut ingin keluar atau tidak, dan kami akan memberikan peringatan jika ia melakukan kegiatan yang mencoreng nama baik OSIS. Setelah itu kami akan bermusyawarah dengan dia, dengan pembina tentu saja, dan jika dia masih melakukan kesalahan yang sama, kami terpaksa harus mengeluarkannya. Karena menurut saya mempertahankan seseorang yang mencoreng nama baik OSIS atau tidak mau bekerja sama, itu sama saja seperti sebuah penyakit dalam tubuh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Pertanyaan dari narasumber, apakah kami akan memilih mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Pertama-tama, kami akan mengevaluasi terlebih dahulu kinerja kami sebagai tim dan sebagai anggota secara individual. Kemudian memutuskan apakah anggota tersebut mau dan dapat berubah atau akan tetap
berkinerja buruk seperti sebelum-sebelumnya. Keutuhan anggota itu sangat penting. Namun, jika kuota tersebut tidak benar-benar dapat berubah atau tidak benar-benar bisa bertanggung jawab, terpaksa kami akan mengeluarkan. Karena seperti yang Paslon 2 bilang, banyaknya anggota tetapi yang kerja hanya beberapa tidak akan membuat kinerja OSIS menjadi lebih baik, melainkan akan menghambat. Karena itu, jika ada anggota yang benar-benar tidak bisa berubah dan tidak mau untuk meningkatkan kinerja dirinya sendiri, maka terpaksa akan kami keluarkan dari organisasi OSIS. Terima kasih para paslon sudah menjawab pertanyaan yang kelima. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Buatlah satu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih Anda. Pemimpin yang baik memiliki niat yang baik dan juga berkepribadian tanggung jawab. Dan kami merasa kami memiliki niat baik tersebut dan berkepribadian yang bertanggung jawab. Kami juga akan mengawal visi dan misi agar visi dan misi yang telah kita buat dapat direalisasikan. Dilanjut paslon nomor 2 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat terakhir yang saya ucapkan untuk meyakinkan kalian semua itu, jadilah pemimpin yang bisa memimpin dan dipimpin, serta pemimpin yang bisa menerima kritik serta saran dari lingkungannya. Itu saja, terima kasih. Dilanjut paslon nomor urut 3. Itu niat kami hanya pada diri kepemimpinan kita masing-masing, serta kami akan berusaha untuk menjalankan semua proker-proker yang sudah kami buat, serta kami akan berusaha mengajukan dan mengenalkan anak sekolah kita kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas lebih mengenal kita dan lebih mengenal kita sebagai OSIS, kita sebagai SMA Yadikana, dan kita sebagai orang yang berpendidikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para paslon sudah menjawab ke-6 pertanyaan yang telah kami sediakan. Sekarang kami akan memberikan pertanyaan terkait dengan visi-misi yang sudah kalian buat. Jika ada paslon lain yang ingin menanggapi atau kurang setuju, dipersilakan untuk menanggapi setelah paslon tersebut menjawabnya. Pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 1. Kegiatan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan? Silakan dijawab. Kegiatan yang ingin kami lakukan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan para siswa, yaitu dengan lomba dalam bidang akademik maupun artistik. Seperti dalam bidang akademik, lomba cerdas cermat, atau dalam bidang artistik, lomba menyanyi, menggambar, berpuisi, atau lomba yang meningkatkan skill pribadi seperti debat atau public speaking.
Selain itu, untuk bagaimana cara kami selenggarakan, seperti yang kami katakan sebelumnya, kami akan menerima aspirasi dari para siswa jika para siswa mempunyai ide atau gagasan mengenai acara apa yang seharusnya kami buat untuk menunjukkan bakat kalian. Apakah paslon nomor 2 dan 3 ingin menanggapi? Tidak. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 2. Apakah kalian bisa menyadarkan siswa-siswi terhadap tata tertib sekolah, 3 angkatan, adik kelas kalian, angkatan kalian, beserta kakak kelas kalian? Jika kalian bisa menyadarkan ketiga angkatan tersebut, bagaimanakah caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menyadari untuk kesadaran peraturan-peraturan yang ada di sekolah? Yang pertama-tama, kita sebagai OSIS ataupun ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita harus menjadi panutan dari cara dengan berpakaian dan beretitude. Dan tidak hanya itu, jika ada kakak kelas atau adik kelas yang tidak taat peraturan, kita akan tegur dengan cara baik-baik dan memberitahu kalau misalnya ada peraturan yang dia langgar. Tetapi jikalau mereka tetap saja atau tidak berubah dengan perilaku mereka, kita akan serahkan kepada bimbingan konseling. Tentu hal itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita mungkin bisa meminta bantuan dari sekolah untuk membantu menyadarkan para murid atas peraturan yang berlaku di sekolah. Apakah paslon nomor urut 1 dan 3 ingin menanggapi? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada paslon 2 di soal online ini, bagaimana menyadarkan siswa-siswa yang melanggar peraturan? Kita kan lagi belajar di rumah masing-masing, jadi bagaimana cara OSIS untuk menyadarkan siswa yang melanggar peraturan? Seperti contohnya terlambat absen pagi atau semacamnya. Silakan dijawab paslon nomor 2. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Untuk di masa online school ini, kita bisa saja menegurnya atau mengkritiknya melewati Google Meet atau Zoom. Kalau semisal diizinkan oleh guru, mungkin saja guru akan memanggil siswanya, tapi tidak langsung semua murid yang bermasalah. Mungkin 1 atau 2 anak terlebih dahulu. Itu saja. Oke, terima kasih. Paslon 1 ingin menanggapi? Tanggapan saya untuk paslon nomor 2. Bagaimana jika pelanggar peraturan tersebut merupakan anggota OSIS itu sendiri? Apakah kalian akan merasa malu dan apakah tindakan akan kalian lakukan ke depannya untuk menanggapi masalah tersebut? Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan tersebut, tentu saja kami sebagai ketua dan wakil OSIS akan memberi sanksi kepada anggota tersebut.
Saksi itu berupa SP atau surat peringatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi lagi? Enggak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan untuk paslon nomor 3. Berikanlah contoh kegiatan apa yang akan kalian jalankan dengan organisasi internal yang dapat memicu kekreatifan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Ini kegiatan apa yang Kalian jalankan dengan organisasi internal. sekolah lain atau sekolah sendiri? Organisasi internal sekolah sendiri. Oke. Jadi kegiatan yang akan dilakukan adalah baksos. Salah satunya yaitu kita mengadakan sosial yang berupa bantuan kepada korban bencana ataupun pada panti asuhan. Mungkin itu saja yang mau. Paslon nomor 2 dan 1 apakah ingin menanggapi? Tidak ada. Silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Menanggapi paslon nomor 3, apakah kalian tidak memiliki acara atau kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama dengan organisasi lain di sekolah seperti kepramukaan atau paskibra atau ekskul yang ada di sekolah? Silakan dijawab. Oke, menanggapi dari pertanyaan paslon pertama, tujuan kami adalah kami akan membuat lomba-lomba yang berkooperasi dengan paskibra, misalnya contoh lomba paskibra atau lomba futsal, dan tentunya kami akan melihat keadaan dulu karena sekarang sedang pandemi corona. Terima kasih. Paslon 2 apakah ingin menanggapi? Kalau di masa pandemi ini, kalian ada program kerja untuk hal itu atau tidak? Ada program kerjanya atau tidak di masa pandemi ini? Untuk menanggapi pertanyaan paslon 2, mungkin untuk internal kita di sekolah ini mungkin akan sulit, tapi kita akan berusaha bekerjasama dengan internasional lain buat untuk sekarang kan lagi banyak musibah, mungkin kita akan mengedukasi di sana, tidak akan mengajarkan kepada anak-anak di sana, tapi kita akan menangkan minimal kita membaca mereka atau kita memberikan sembako atau kita memberikan uang tunai yang mungkin bisa dipakai di sekolah mereka. Apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Sudah cukup? Pilih nomor 1. Satu jiwa, satu raga. OSIS SMA Yadika 6 bersama menjadi hebat. Pilihlah paslon nomor urut 2 karena kami memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa memiliki dan juga bisa dipilih. Jangan takut mencoba, pengembangan itu hal biasa. Paslon 3 pasti bisa. Diingatkan kepada para siswa-siswi yang ada di rumah, silakan gunakan hak pilih kalian dengan benar dan bijak. Pemilihan akan dilakukan melalui Google formulir yang akan dikirimkan oleh masing-masing wali kelas kalian. Diingatkan untuk tidak golput ya teman-teman. Terima kasih.